Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anurliza Mahditiara dari kelas MHUA NIM 1912311060 akan menyampaikan hasil diskusi dari saya sendiri tentang studi kebijakan dakwah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan dakwah? Analisis kebijakan dakwah adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang lembaga dakwah. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan dakwah haruslah dibuat oleh otoritas dakwah, yakni mereka yang menerima mandat dari lembaga dakwah. Keputusan kebijakan dakwah ini berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks kebijakan, proses pengertian yang intelektualistik dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambung yang ditangani oleh para pengembangan dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah dan secara bertahap masuk ke dalam kehidupan yang islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terus-menerus oleh pengembangan dakwah dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, apa saja yang dipelajari dalam analisis kebijakan? Analisis kebijakan dakwah itu ada perumusan masalah, forecasting, rekomendasi, mentoring, dan evaluasi kebijakan. Perumusan masalah memberikan informasi mengenai kondisi yang telah menimbulkan masalah. Yang forecasting memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan. Rekomendasi kebijakan memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasi alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. Mentoring kebijakan memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk kendala-kendalanya. Dan yang terakhir, evaluasi kebijakan memberi informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Ketiga, mengapa perlu mempelajari analisis kebijakan dakwah? Mempelajari kebijakan dakwah berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan dari dalam yang dilakukan oleh pengemban dakwah. Dengan mempelajari kebijakan dakwah, kita dapat mengimplementasi kebijakan dakwah yang diterapkan di dalam suatu daerah tertentu, dapat menjadikan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metodologi dakwah yang terdapat pada profesi manajemen dakwah. Manfaat dari mempelajari analisis kebijakan dakwah terkait profesi manajemen. Manfaat dari analisis kebijakan dakwah di dalam ruang lingkup masyarakat memudahkan dalam kegiatan dakwah untuk mengetahui kebudayaan maupun kebiasaan dari berbagai daerah. Contoh topik atau kasus kebanyakan dakwah di Indonesia yang bisa dianalisis dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor 3389. Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. PMA nomor 10 tahun 2010. Salah satu tugas tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan keagamaan dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Tugas dan peran Kementerian Agama menempati posisi yang sangat strategis. Melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama menjalankan tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan
standarisasi dan pembimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi Islam. Jadi, pembahasan kebijakan yang dimaksud baik ini ternyata menimbulkan banyak masalah seperti terjadinya pertentangan dengan undang-undang pendidikan tinggi, menambah biaya yang memberatkan kasus di kalangan perguruan tinggi dan tinggi keagamaan Islam, swasta serta ketidaksesuaian dengan kebijakan program pendidikan profesi guru.